silakan duduk. Ini mahasiswa yang mau praktek hari ini ya? Ya Pak, perkenalkan, saya ketua kelompok dari mahasiswa yang mau praktik di sini akan memakai ruangan Bapak, yaitu ruangan bedah, mahasiswa MP5 Pak. Kami akan memakai ruangan Bapak sekitar 2 minggu Pak. Perkenalkan, nama saya David. Berikut ada teman saya yang lain, boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yusita Pak. Perkenalkan, nama saya Regi Pak. Perkenalkan, nama saya Helmi Pak. Perkenalkan, nama saya Nancy. Perkenalkan, nama saya Putri Pak. Oke. Berarti 2 minggu praktek di sini. Ya. Ya, teman-teman. Oke, berarti dimulai hari besok prakteknya. Oke. Kalau begitu, saya akan berikan untuk pembelajaran teman-teman sehingga nanti di hari pertama kita akan mendiskusikan masing-masing. Jadi, saya harapkan teman-teman dipelajari dulu sehingga nanti di hari esok kita akan diskusikan dari kasus yang saya sudah buat. Silakan. Oke, sudah dapat semuanya kasusnya ya? Dibaca oleh teman-teman. Nanti besok saya akan tanya satu persatu sesuai dengan kasus kelolaannya. Yang saya buat itu sesuai dengan pasien-pasien yang ada di ruangan bedah ini. Seperti itu. Dan tolong di hari esok teman-teman ketika dinas mulai menerapkan protokol kesehatan, ikuti semua aturan, yaitu melakukan penggantian pakaian setiap harinya. Seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin saya bisa sampaikan. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama. Pak. Ya, ya. Oh iya, silakan duduk. Kamu mahasiswa yang lain Pak? Ya, saya sudah kenal kok, David kan? Iya Pak. Yuk. Oke, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kondisi saat ini teman-teman, sehat? Selalu jaga kesehatan ya, karena ini masa pandemi, kita menerapkan protokol kesehatan. Oke, teman-teman. Oke, sudah dibaca kasus yang saya sudah bagikan? Itu menjadi pasien kelolaan teman-teman yang nanti teman-teman akan lakukan kepada pasiennya. Ya, selama 2 minggu. Mungkin nanti pasien yang didapatkan misalnya oleh satu misalnya David, pasien akan pulang di waktu misalnya 3 sampai 4 hari. Nanti bisa didiskusikan lagi, kita akan cari lagi pasien yang lain. Tapi selama 3 sampai 4 hari ke pasien tersebut harus efektif, bisa terpenuhi semua capaian David yang akan David dapatkan sebagai kompetensi David. Ya. Oke, sebelum mulai dinas, kita akan sesuai janji kita, saya akan mengulas sedikit yang sudah saya berikan terkait tentang kasus yang sudah teman-teman dapatkan. Oke, mungkin nih pertama saya akan tanya ke David. David dapat kasus kelolaannya apa? Gastroenteritis Pak. Gastroenteritis. Bisa David jelaskan pasien dengan gastroenteritis dari pengertiannya, tanda gejala, sampai ke diagnosa keperawatannya. Baik Pak, saya akan jelaskan. Silakan. Mulai dari pengertian dulu Pak. Adalah kondisi di mana terjadi frekuensi defekasi yang tidak biasa lebih dari 3 kali sehari Pak. Juga perubahan dalam jumlah dan konsistensi feses cair Pak. Oke. Lalu untuk gejalanya Pak, perutnya terasa mulas, BAB cair, bahkan ada yang BAB-nya berdarah Pak. Lalu mengalami dehidrasi dan pusing lemas Pak. Untuk diagnosa keperawatan yang mungkin munculnya Pak, diare berhubungan dengan proses infeksi Pak, inflamasi di usus. Lalu ada juga kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Lalu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan intake makanan Pak. Lalu ada juga resiko shock hipovolemi berhubungan kehilangan cairan dan elektrolit Pak. Lalu terakhir ada ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Oke ya, David sudah
bisa menjelaskan hal itu, nanti David pastikan melakukan pengkajian fisik secara langsung kepada pasien, tetapi jangan lupa untuk kontak waktu dengan pasiennya dan melakukan informed consent, persetujuan kepada pasien, sehingga nanti David bisa melakukan sesuai dengan prosedur yang sudah David dapatkan, yang sudah saya berikan juga di dalam lembaran kertas tersebut, prosedur-prosedur terkait tentang penanganan pada pasien. Teman-teman yang lainnya sudah paham ya, sudah tahu ya, sudah dipelajari ya. Oke, teman-teman, nanti saya ada kegiatan kepada pasien saya, yaitu pemasangan infus pasien saya itu dengan GE, tepat itu adalah pasiennya yang dikelola oleh David nanti selama 2 minggu. Nanti kita akan lakukan pembelajaran klinis secara langsung ke pasien. Tadi saya sudah inform konsen dengan pasien, dan saya juga sudah berkomunikasi dengan pasien bahwa nanti akan ada mahasiswa yang saya ajak ketika saya akan melakukan tindakan pemasangan infus, dan pasien sudah menyetujuinya. Pasien juga bersedia untuk mahasiswa ikut seperti itu, dan nanti kita bisa lebih lengkap untuk pembelajaran buat teman-teman secara langsung di depan pasien. Oke, dan saya sudah siapkan alatnya. Di belakangnya David dengan Jessica. Ya. Teman-teman tahu kan nama-nama alatnya? Tahu, Pak. Tahu? Bisa dijelaskan nama-nama alatnya? Siapa yang dari teman-teman yang bisa menyampaikan nama alat-alatnya semua? Tidak perlu dipegang, hanya ditunjuk saja. Alat apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan tindakan pemasangan infus? Silakan. Siapa? David? Boleh, Pak. Yo. Sebutkan apa saja alatnya. Ini, Pak, ada selang infus. Lalu Disebutkan saja. kalau sebutkan saja, Pak, selang infus. Ada tourniquet. Ada kasa steril, Pak. Lalu ada bengkok. Ada tentunya cairan infusnya, Pak. Lalu ada plaster. Ada juga perlat, Pak. Lalu ada ini sarung tangan steril, Pak, dan spoon. Lalu ada alcohol swab. Lalu ada apoket dan lain-lainnya, Pak. Oke, dan yang terakhir itu adalah ada Nir Beacon. Lalu ada lagi apa? Kacamata Google yang teman-teman pakai saat ini face shield. Di sini kita menggunakan kacamata Google. Setiap kali melakukan tindakan pada pasien, kita menggunakan protokol kesehatan. Oke, teman-teman, yuk kita bersiap untuk ke pasiennya. Ayo. Pak, Bisa dibawakan alatnya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Agak lemah. Agak lemas ya? Iya. Bu, sesuai yang tadi pagi saya sudah sampaikan ketika ronde keperawatan, bahwa Ibu akan diganti infusnya. Tadi kan sudah dilepas infusnya ya, jadi akan diulang lagi untuk pemasangan infus. Dan di sini saya membawa bersama teman-teman mahasiswa, sesuai yang tadi juga saya sampaikan juga ke Ibu, untuk meminta izin apakah diperbolehkan mahasiswa saya ikut ketika saya melakukan tindakan. Nah, mungkin saat ini saya akan mengulang lagi ke Ibu untuk meminta izin. Apakah Ibu bersedia kalau misalnya teman-teman mahasiswa ikut melihat ketika saya memasang infus kepada Ibu? Iya, saya bersedia. Sedia. Oke. Ya, terima kasih Bu, teman-teman. Ibu ini nanti akan jadi pasien kelolaannya David. Ya? Untuk David. Oke Ibu, sebentar saya akan persiapkan dulu Bu ya. Ya, baik.
Permisi Bu ya. Ya. Teman-teman mahasiswa bisa melihat terkait tentang tahapannya ya. Ya, Pak. Bu, tarik nafas ya. Jika mengalami sakit. Ibu ngepel Bu. Kepel Bu ya. Jangan tegang. Tusuk Bu ya.
Tahan Bu, tarik nafasnya. Tahan Bu ya. Sudah selesai Bu ya. Gimana Ibu perasaannya? Agak sakit sedikit. Sakit? Iya. Tadi pas penusukan Bu ya? Iya, sakit. Sakitnya ya? Oke. Sudah Bu ya? Ya, terima kasih. Ya, nanti selang 1 jam, 2 jam ke depan akan ada obat yang akan diberikan melalui selang infus sesuai dengan resep yang sudah dituliskan oleh pasien. Ya, oke, nanti saya 1 jam 2 jam lagi saya langsung. Terima Bu ya. kasih. Ibu ditinggal dulu jika ada hal yang diperlukan bisa menghubungi saya di tes ya. Oke, Ibu. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya diperbolehkan mahasiswa saya untuk bisa. Terima kasih Bu. Saya permisi Bu ya. Terima kasih ya Bu. Ya, teman-teman. Jadi kita sudah melakukan tindakan pemasangan infus. Jadi teman-teman sudah melihat ya tekniknya sesuai dengan apa yang sudah dipelajari teman-teman saat di kampus. Jadi secara langsung dan ibunya sangat kooperatif sekali. Pasien seperti itu pasien yang potensial sekali untuk kita bisa dapatkan ilmunya sehingga teman-teman bisa untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pasien tersebut. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran klinis di pagi hari ini, saya ingin mendapatkan sebuah evaluasi ataupun hal-hal yang mungkin buat teman-teman itu menjadi kesan dan pesannya di pembelajaran klinis tadi yang kita lakukan. Silakan. Itu berbicara Pak, kalau dari saya sendiri baru pertama kali melihat pemasangan ini secara langsung. Setelah melihat Bapak melakukan tindakan tersebut, pengalaman saya menjadi bertambah lagi Pak. Dan pemasangan ini juga saya menjadi tahu sesuai dengan SOP. Ada lagi? Silakan. Saya juga jadi tahu di mana
saya juga terima kasih sama Bapak sudah diizinkan tadi untuk melihat Bapak memberi tindakan kepada pasien secara langsung. Di situ juga menjadi membuat saya supaya tidak gugup lagi kepada pasien, supaya dengan cara Bapak menyampaikan seperti itu dan cara Bapak memberikan tindakannya membuat menambah wawasan juga untuk kita sebagai pemula untuk melihat tindakan secara langsung kepada pasien. Oke, teman-teman, terima kasih atas evaluasi dari teman-teman ya. Ini hari pertama, masih ada hari berikutnya ya. Semoga saja ada beberapa pasien yang berkenan nanti, terkhusus pasien kelolaan saya berkenan ketika saya melakukan tindakan, misalnya itu pemberian obat, mahasiswa boleh ikut untuk melihatnya seperti itu. Dan titipan saya dan teman-teman tetap semangat untuk belajar, karena setiap kali apa yang kita lakukan, sebuah tindakan dalam penanganan kesehatan pada pasien, itu semua itu adalah berasalkan dari ilmu yang kita dapatkan. Ilmu itu didapatkan dari mana? Dari belajar, yaitu membaca dan sering mencari informasi-informasi baru terkait dengan intervensi keperawatan. Dan jangan sungkan, teman-teman, ketika mendapatkan ada teori baru, informasi baru, diskusikan dengan saya, tanyakan ke saya. Nanti kita akan buka pertemuan untuk berdiskusi hal tersebut, sehingga teman-teman akan terpapar semuanya, baik itu secara teori dan secara praktek. Jadi saat ini sudah selesai dinas teman-teman, saatnya teman-teman untuk pulang ya. Tetap jaga protokol kesehatan ketika pulang dan berhati-hati. Jangan lupa ketika sampai rumah dan harus sudah mengganti pakaian dan mandi, sehingga kita akan mengurangi penyebaran COVID-19. Oke, teman-teman, terima kasih dan selamat siang. Kita ketemu di esok hari. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Ya.